Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kali ini saya akan membacakan atau menceritakan sedikit tentang sejarah awal mula kedatangan transmigran Jawa ke Provinsi Lampung. Namun berita ini atau cerita ini hanya akan saya bacakan secara singkat saja atau sejarah singkatnya saja. Di masa lalu, Lampung termasuk salah satu provinsi yang dijadikan tujuan perpindahan penduduk dari Jawa. Gelombang kedatangan penduduk dimulai pada tahun 1905-an oleh pemerintah Hindia Belanda dan dinamakan kolonisasi. Dosen program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Wakidi, menjelaskan, gelombang pertama kolonisasi itu berasal dari Bagelan yang berada di Keresidenan Kedu, kecamatan di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Menurut Wakidi, ihwal kolonisasi berdasarkan tingkat kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pada awal abad ke-20, Pulau Jawa terbagi menjadi 21 keresidenan dengan kepadatan penduduk rata-rata 231 jiwa setiap kilometer perseginya. Sedangkan rata-rata kepadatan penduduk Kedu telah mencapai 425 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan pemindahan penduduk di dalam Keresidenan Kedu pada November 1905. Sekira 155 kepala keluarga diberangkatkan ke Keresidenan Lampung. Tetapi hari apa dan tanggal berapa itu yang masih menjadi tanda tanya. Beberapa buletin Belanda cuma menyebutkan bulannya saja jelasnya. Kolonisasi dari Kedu hingga Lampung dipimpin langsung Asisten Residen Banyumas, H.G. Haitink. Ia juga merupakan pejabat pemerintah Hindia Belanda. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung, 155 kepala keluarga yang mengikuti kolonisasi terdiri dari 815 jiwa. Waktu perjalanan menuju Lampung tidak sebentar, sebab sarana maupun teknologi transportasi saat itu masih terbatas. Rombongan memulai perjalanan menumpang kereta api menuju Batavia, sekarang Jakarta. Kemudian menempuh jalur laut dari Pulau Tanjung Priuk ke Pelabuhan Teluk Betung menggunakan kapal uap. Dulu itu Pelabuhan Lampung di Teluk Betung, lokasi sekarang di Gudang Lelang, Sukaraja. Pelabuhan panjang yang ada sekarang baru dibuka tahun 1912 terangnya. Sebenarnya rombongan kolonisasi keempat menolak dipindah ke Lampung. Alasannya saat itu muncul pemberitaan miring di media massa tentang provinsi yang berada di ujung selatan Sumatera itu. Dulu sebelum berangkat, mereka takut dimakan gajah dan harimau. Dua binatang itu terkenal karena pemberitaan buletin-buletin Belanda. Kalau datang ke Lampung bisa dimakan gajah sama harimau, ucap pria yang tesisnya mengulas tentang kolonisasi itu. Untuk membuat nyaman, para kolonis mengusulkan agar tempat tinggal baru mereka dinamakan dengan nama wilayah yang sebelumnya mereka tinggali di Jawa. Usul itu pun disetujui pemerintah Hindia Belanda. Oleh sebab itu, banyak nama daerah di Lampung yang sama dengan nama daerah di Pulau Jawa. Dari situ bisa kita perkirakan asal mula kependudukan di situ. Misalnya Pekalongan, Way Jepara, ataupun Bagelan terangnya. Baharudin, salah seorang pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung atau yang disingkat MPAL, mengatakan
Kedatangan rombongan kolonisasi ke wilayah-wilayah yang sepi penduduk di Lampung kala sedikit banyak menyebabkan terjadinya percampuran budaya. Pada dasarnya karakternya memang berbeda, namun tidak menjadi masalah yang berarti katanya. Perkenalan dengan budaya baru, tambah Baharudin, justru makin memperkaya budaya lokal Lampung sendiri. Akulturasi budaya terjadi dengan sendirinya. Secara pribadi saya bisa berbahasa Jawa, bahkan yang halus sekalipun. Begitu juga dengan orang Lampung lainnya. Semua terjadi begitu saja karena pergaulan, tuturnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan sejarah singkat tentang datangnya suku Jawa ke Provinsi Lampung. Artikel ini saya bacakan dari sumber Okezone. Mungkin apabila sejarahnya kurang lengkap atau kurang lengkap lah intinya, kami tim Nuansa Lampung memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.